Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi analisis harga pokok dan keuntungan pedagang buah. Studi kasus lapak buah Sapira Segar di Pasar Keliling Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 10225010. Dan perkenalkan, nama saya Winnie Amelia dengan NIM 10225015. Dan saya Nabila Cika Juliani dengan NIM 10225012. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian latar belakang. Yang pertama ada peran UMKM. UMKM perdagangan buah berperan penting dalam perekonomian. Namun, sebagian besar dijalankan berdasarkan pengalaman tanpa pencatatan biaya terstruktur. Selanjutnya, ada masalah utama. Perdagangan sering tidak mengetahui harga pokok maupun keuntungan. Sebenarnya, harga jual hanya berdasarkan perkiraan, beresiko menyebabkan kerugian. Terus yang ketiga ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian yaitu menganalisis klasifikasi biaya, menghitung harga pokok, dan memberikan rekomendasi perbaikan pencatatan bagi pedagang buah. Selanjutnya ada profil usaha dan metode penelitian. Profil pada buah segar Sapira yang berlokasi di Pasar Keliling Kabupaten Bandung dengan usahanya kurang lebih 7 tahun. Dan untuk tenaga kerjanya yaitu ada 2 orang, yang pertama ada pemiliknya dan yang satu lagi adalah pegawai. Selanjutnya ada produk. Dalam produk buah segar Sapira yaitu ada jeruk, apel, semangka, melon, dan buah-buah lainnya. Untuk penjualan kurang lebih dari 150 kg per hari. Selanjutnya adalah ada metode penelitian. Dalam metode penelitian, yang pertama menggunakan deskriptif kualitatif, terus observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada periode 24 sampai 28 Juni 2026 atau 5 hari. Baik, selanjutnya ada proses penjualan. Dalam proses penjualan, yang perusahaan UMKM tersebut yaitu yang pertama belanja. Setelah belanja lalu diangkut dan disortir. Setelah disortir, ditata dan siap untuk dijual. Selanjutnya, setelah beres penjualan akan dicatat omset. Jadi kegiatan dimulai dini hari dengan pembelian buah ke pasar induk. Buah diangkut menggunakan pick up dan disortir, dibersihkan, dan ditata untuk dijual mulai pagi hingga siang hari. Penjualan dilakukan secara eceran kepada konsumen langsung maupun kepada pedagang kecil atau pengecer lain. Rata-rata terjualnya yaitu kurang lebih 150 kilo per hari dengan harga jual rata-rata 15.000 per kilo, yang menghasilkan omset harian sekitar Rp2.250.000. Oke, baik. Yang selanjutnya ada klasifikasi biaya usaha per hari, yaitu rincian biaya hariannya itu yang pertama itu ada buah segar atau bahan baku sebesar Rp1.500.000 per hari. Yang kedua ada upah buruh angkut yaitu biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp50.000. Lalu yang selanjutnya ada sewa lapak sebesar Rp30.000 dan itu masuknya ke biaya overhead. Dan selanjutnya ada transportasi atau pick up sebesar Rp100.000 yaitu masuknya ke overhead. Dan kemasan dan lainnya yaitu sebesar Rp45.000 masuknya ke biaya overhead. Nilai biaya merupakan estimasi berdasarkan rata-rata pengeluaran bulanan dibagi hari berjualan karena pemilik tidak memiliki catatan tertulis yang lengkap. Lalu yang selanjutnya ada harga pokok per kilo.
total biaya harian yaitu totalnya sebesar Rp1.725.000, yaitu bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah biaya overhead. Yang kedua, ada 150 kilo terjual per hari, volume penjualan rata-rata. Lalu yang selanjutnya ada 11.500 harga pokok per kilo. Dari mana? Dari 1.725.000 dibagi 150 kilo. Rumusnya yaitu harga pokok sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi, sama dengan 1.725.000 dibagi 150 kilo, jadi 11.500 per kilonya. Lalu yang selanjutnya ada analisis keuntungan usaha. Yang pertama, harga jualnya itu 15.000 per kilo, sedangkan harga pokoknya itu 11.500 per kilo. Jadi keuntungannya yaitu 3.500 per kilo. Jadi margin dari keuntungan usaha ini yaitu 23,3%. Keuntungan hariannya yaitu sebesar 525.000. Dari mana? Dari 150 kilo dikali 3.500. Estimasi keuntungan bulanannya yaitu kurang lebih 26 hari berjualan. Jadi hasilnya Rp13.650.000. Margin dihitung dari 3.500 dibagi 15.000 dikali 100%, yaitu sama dengan 23,3%. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pemilik dengan saya dan teman-teman selaku mahasiswa gitu ya, dalam penelitian kali ini. Oke, untuk versi pemilik usaha itu sendiri, harga pokok itu dihitung tidak pasti, kurang lebih sekitar 10.000 per kilogramnya. Nah, tetapi menurut kita harga pokoknya itu sebesar 11.500 per kilogram. Kenapa? Karena kita memperhitungkan seluruh komponen biaya termasuk dengan penyusutan itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya versi pemilik usahanya, harga dasar jual mengikuti harga pasaran umum gitu ya. Jadi penjual ini mengikuti harga pasar yang ada di pasaran tersebut gitu ya. Jadi kayak menjualnya tuh tidak menghitungkan HPP, margin. Karena kan kalau kita mahasiswa, saya dan rekan-rekan, itu harga jual disarankan berbasis harga pokok dan juga margin yang ada gitu. Jadi nanti keuntungannya itu sudah pasti gitu ya. Nah, untuk pedagang ini sendiri ternyata mengikuti harga yang ada di pasaran. Jadi ketika harga di pasaran tersebut misalkan dihitungkan 10.000 ya dijual 10.000 tanpa menghitungkan HPP ataupun margin gitu ya. Nah, selanjutnya ada keuntungan per kilogram. Diperkirakan kurang lebih 5.000 tanpa memasukkan penyusutan dan susut buah itu bagi pemilik usaha. Nah, menurut kami keuntungan aktual yaitu sebesar 3.500 per kilogram. Karena apa? Karena kami telah menghitungkan seluruh biaya overhead kayak penyusutan telah dihitungkan gitu kan, supaya nanti ketika ada beban penyusutan ataupun kerugian itu bisa tertutupi gitu ya. Gitu. Tapi kalau pemilik usaha mah tidak memasukkan, jadi keseluruhan keuntungan aja, nggak memasukkan penyusutan atau apapun itu gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada permasalahan dan kelemahan pencatatan. Yang pertama, tidak ada catatan tertulis. Seluruh data biaya bersifat estimasi dan berpotensi kurang akurat karena tidak ada pembukuan harian. Jadinya tuh tidak ada catatan tertulis ketika misalkan hari ini mendapat pendapatan berapa, terus pengeluaran juga berapa, tidak dicatat gitu ya. Selanjutnya ada penyusutan dan susut buah diabaikan. Jadi ketika penjual ini ada beban penyusutan gitu, ketika misalkan buahnya busuk dan lain sebagainya, itu tidak dicatat atau diabaikan, ya udah biarin aja, tidak ada perhitungan lebih lanjut gitu, gimana supaya menanggulangi hal tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada harga jual tidak berbasis harga pokok. Penetapan harga hanya mengikuti pasaran sehingga keuntungan tidak mencerminkan kondisi biaya sebenarnya, terutama saat harga beli fluktuatif. Nah, jadi di sini harga jual tidak berbasis harga pokok itu mereka menjual seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa mereka menjual sesuai harga di pasaran gitu, tidak menghitung dulu HPP-nya, marginnya, terus kayak biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan gitu kan. Untuk mendapat keuntungannya ini juga termasuk permasalahan. Kenapa? Karena bisa merugikan penjualan gitu ya. Nah, selanjutnya ada keuangan pribadi dan usaha tercampur.
Jadi keuangan pribadi atau pride gitu ya, itu tercampur dengan keuangan penjualan gitu. Ketika misalkan mendapat pendapatan dari penjualan, dipakai dulu untuk pribadi tetapi tidak ada pencatatan. Jadi kita nanti akan pusing di mana keuntungan yang kita punya karena tidak ada pencatatan yang lebih terstruktur gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, buat buku kas harian. Catat seluruh pengeluaran termasuk biaya kecil seperti kemasan dan transportasi. Kenapa ini penting? Karena supaya kita mengetahui di mana letak kekurangan dari perusahaan kita, terus keuangannya juga bagaimana, kita tahu gitu kan, bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Ketika membuat buku kas harian, ketika sudah gitu ya membuat buku kas harian, jadinya tuh nanti keuangannya lebih terstruktur gitu. Selanjutnya memasukkan biaya penyusutan dan susut buah. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa biaya penyusutan harus dimasukkan supaya kita tahu atau kita siap ketika ada beban penyusutan, ketika buah busuk dan lain sebagainya itu bisa teratasi gitu tanpa adanya kerugian gitu ya. Nah, selanjutnya ada tetapkan harga jual berbasis harga pokok. Harga pokok ditambah margin yang diinginkan, bukan hanya mengikuti pasaran. Jadi supaya kita mempunyai keuntungan itu pas gitu ya. Jadi tidak rugi, tidak hanya mengikuti harga pasaran. Terbayang jikalau kita mengikuti harga pasaran, terus harga jual saja tidak, harga beli kita ke orang lain tidak sebesar itu gitu kan. Jadinya tuh nanti rugi gitu ke kitanya. Lalu ada evaluasi keuntungan secara berkala. Melakukan evaluasi mingguan atau bulanan untuk memantau kinerja dan menyesuaikan strategi. Jadi setiap kayak mau sebulan sekali atau seminggu sekali itu harus ada evaluasi keuntungan gitu. Kita analisis gitu. Keuntungan di minggu ini berapa, di bulan ini berapa, terus juga kalau rugi kita tuh harus bagaimana ke depannya gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih.